Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nanti kalau saya penjelasannya nggak tahu, mohon maaf karena saya nggak belajar. Nggak, emang belum belajar emang. Bangunnya saya telat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali. Ya Ali, Sayyidina Ali. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Khalafa iku nulayani sapa man. Man utawi sapane wong khalafa iku nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Hawahu ing hawa nafsune man kanat mengko ono al jannatu apa suwarga. Al jannatu apa suwarga ma'wahu iku enggon baline eman. Ma'wahu iku enggon baline eman. Iku enggon baline eman. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong. Atau iku nuruti sapa eman. Atau iku nuruti sapa man atau taat sama aja. Iku nuruti sapa eman hawahu ing hawa nafsune eman. Hawahu ing hawa nafsune eman. Kanat mungko ono jahannamu apa neraka jahannam. Mas'wahu iku enggon baline eman. Mas'wahu iku enggon baline eman. Sudah. Artinya ya Ali wa Sayyidina Ali, pesannya Rasulullah. Man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Waman atau ahwahu kanat jahannamu maswahu. Siapa saja yang menyalahi hawa nafsunya, ajakan hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan diri akan ajakan hawa nafsunya. Meskipun hawa nafsunya mengajak untuk tidur lagi, mungkin manusiawi kan. Setiap manusia itu punya hawa nafsu. Sampai ada malaikat yang iri, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia itu dengan hawa nafsunya? Kita juga pengen gitu. Padahal kan sebagaimana kita tahu, kalau malaikat itu makhluknya Allah yang tanpa ada hawa nafsunya kan. Kalau diperintah bertasbih, sejak diperintah sampai hari kiamat nanti akan terus bertasbih. Nggak makan, nggak minum gitu. Nggak ada kemauan untuk mencari lawan jenis. Tapi kalau manusia mencari lawan jenis, makan pun juga kalau lapar, bahkan orang lapar pun juga kalau pengen pedes juga dimakan juga meskipun udah kenyang, minum dan lain sebagainya. Kalau manusia, hal-hal yang berbau duniawi pasti disukai karena dalam diri manusia itu diciptakannya serta dengan hawa nafsunya. Tapi kalau malaikat enggak. Sampai malaikat kan ada yang iri. Kenapa manusia kok diberi hawa nafsu juga gitu? Kita juga pengen. Singkat cerita, kemudian si malaikat tadi kan pernah saya cerita kayaknya belum. Kemudian singkat cerita, malaikat itu diberilah hawa nafsu oleh Allah, diberi hawa nafsu oleh Allah. Kalau nggak salah dibentukkan sebagai manusia. Kemudian ya ketika sudah memiliki hawa nafsu,
sebagaimana manusia pada umumnya ketika nafsunya bergejolak ingin gimana, contoh dengan lawan jenis ya dihajar, makan pun juga dimakan dan lain sebagainya, tanpa mempedulikan bahwa yang dimakan itu jelas halal atau tidak. Seperti ketika menyadari bahwa apa yang masuk ke dalam perutnya itu tidak murni halal, dan yang dilakukan dengan perempuan dengan lawan jenisnya itu juga dengan tidak murni atas lillahi ta'ala, atas dasar hawa nafsu, bukan lillahi ta'ala. Si malaikat tadi kemudian menyesal dan meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni. Hanya saja ganjarannya adalah si malaikat tadi disiksa sampai hari kiamat karena telah berbuat hal-hal yang menuruti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Si malaikat tadi yang diserupakan dengan manusia itu disiksa dari sejak dia menyesal bertaubat sampai hari kiamat nanti. Dan berarti sekarang ya mungkin masih disiksa, hanya saja kita nggak pernah melihatnya. Gimana sisaannya? Sisaannya ya ditaruh di matahari. Pernah saya cerita kan? Enggak ya? Entah saya cerita di mana, saya lupa ya. Pokok itu malaikat tadi disiksa dengan diletakkan di panasnya matahari yang seperti sekarang ya. Ya kalau kalian berjemur di sini aja kan panasnya udah bikin gosong gitu kan ya. Itu diletakkan pas di mataharinya, entah di tengahnya atau di mananya. Di tengah-tengahnya. Sejak bertaubat dulunya ya, entah di tahun berapa sampai hari kiamat nanti baru nanti diangkat lagi. Dan konon saking dari tersiksanya si malaikat yang disiksa itu dan tidak kuat menahan siksaannya, lidahnya itu sampai menjulur hampir sejengkal menyentuh tanah. Dari langit, dari matahari menjulur lidahnya sampai menyentuh hampir di tanah, sejengkal menyentuh tanah. Saking dari nggak kuatnya ya kan, kita kan contoh kalau kepanasan kan lidah kita kan udah melet-melet ya, gitu kan, karena itu cuma mulut tok mungkin panasnya. Lainnya kamu diletakkan pas di pusatnya hawa panas di tata surya lah, kan matahari kan terpanas sementara ini gitu. Nanti baru kalau di akhirat kan neraka yang nggak ada tandingannya gitu. Nah ini sudah seperti itu. Dan kata lain, apa penyebabnya? Kalau melihat cerita tadi, penyebabnya ya malaikat sudah enak sebenarnya gitu. Bahkan ada orang yang menyalahkan Nabi Adam. Gimana Nabi Adam itu kok sampai makan buah khuldi gitu? Ada saja orang yang bilang, orang liberal, orang yang menyalahkan Nabi Adam. Gimana Nabi Adam itu kok dilarang untuk makan buah khuldi tapi malah dimakan? Kalau seandainya nggak dimakan kan kita sekarang ada di surga. Kan yang menyebabkan kita ada di bumi kan karena ya bukan karena sih. Setelah kejadian itu, setelah kejadian Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Dan orang-orang yang berpikir seperti itu juga salah sebenarnya, karena apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya manusia, semua makhluk itu semua atas kehendak Allah. Ya. Bahkan Allah kan sudah di kitab apa ya? Nah, kitab Al-Awam bilah itu kan dijelaskan di sana bahwa Allah seandainya memasukkan seorang yang ahli maksiat pun langsung ke surga, itu ya terserah gitu. Atau contohnya seandainya ada orang ahli ibadah yang nggak ada maksiatnya sama sekali, kemudian dimasukkan ke ke neraka, itu atas dasar fadl Allah, anugerah Allah, karena semua hal itu atas kehendak Allah, fadl Allah. Sebaliknya kalau orang yang ahli maksiat dimasukkan ke neraka, itu ya atas dasar fadl Allah, pemberian daripada Allah. Namun karena Allah yang memiliki sifat adil, di mana Allah tidak akan menyalahi janjinya, di mana siapa orang yang amal ibadahnya lebih banyak maka nanti akan dimasukkan surga. Itu atas dasar keadilannya Allah, bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan begitu seterusnya. Dan kata lain, bahkan kan ketika Allah menciptakan Nabi Adam yang terbuat dari tanah liat ya, dulu kan saya pernah cerita, ketika membentuk bagian yang alat vital
Ini kan sumber maksiat, sumber hawa nafsu kan di sana nih. Kalau itu udah berdiri, laki-laki itu hilang. Kalau di ulama itu, kalau sudah laki-laki dengan perempuan ini sudah antara dua paha, maka hilanglah 2/3 agamanya, 2/3 keilmuannya. Jadi seberapa alim pun manusia, orang, kalau sudah di antara dua paha, laki dan perempuan nih, hilang wis 1/2. Jadi ibaratnya kamu punya sudah hafal sekian kitab lah, menghafal, sudah ngerti kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 sanawiyah gitu. Ilmunya kan lebih banyak aja kan, mulai total kan. Nah, kalau seandainya sudah berhadapan dengan hawa nafsu, dan seperti tadi pusatnya hawa nafsu itu di sebelah sana, laki dan perempuan sama aja sebenarnya, cuma perempuan lebih banyak hawa nafsunya. Hilang 2/3 agama. Hilang dengan kata lain, hajar wes gitu. Pernah dibuktikan? Tidak kan? Jangan sampai. Naudzubillah ya. Ya nanti kalau sudah beristri atau bersuami gitu kan. Iya, karena hawa nafsu itu sebegitu kuatnya. Nah kan kalau di arba'in kan musuh terbesar kita kan adalah diri kita sendiri. Ingatlah. Mau tak ingat ya apa saya cekik cecer dan kelas lain selain nangis mulai perpisahan. Jadi kalau bisa, jadi seperti itulah, sebegitu kuatnya pengaruh daripada hawa nafsu itu sendiri. Nah, kemudian Rasulullah berbahasa pada Sayyidina Ali, ya Ali, ingat ya, kalau orang berhasil menyalahi ajakan hawa nafsunya gitu. Yang hawa nafsunya mau sos dia tak sekolah kah gitu kan, pas tak sekolah gitu. Atau mungkin ada nemu uang lah di jalan 100.000 lah, anggaplah saya paling menggiurkan. Kalau saya bukan 1.000 kan itu, 100.000 malah mau jalan. Kamu tahu bahwa ini bukan uang kamu nggak pernah lewat di sini, uangnya jatuh di situ, uang itu, dan kamu pun juga yakin kamu nggak bawa uang 100.000 gitu kan. Pas mau nemu uang ini 100.000 berwarna merah kan, hari asli lah, dilihat, diterawang, diraba gitu. Apakah hawa nafsunya akan mengajak pada ambillah gitu. Nah, kalau seandainya kamu ambil dan kamu belanjakan gitu kan, ya kan eman tak berjaga apa kalau nggak tahu ya. Maka ya itu hawa nafsu, kamu menuruti hawa nafsu berarti. Menuruti hawa nafsu berarti. Kan dulu saya pernah cerita kalau di pondok itu teman-teman santri itu sudah terpatri dalam dirinya bahwa meskipun seumpama dia duduk dengan temannya nih ngobrol dan tahu ada gembalanya kepala pesetak letak yang di depannya gitu ya, atau mungkin tidur di depan kamar atau di dalam kamar, pas uangnya yang disaku jatuh gitu ya, gak diambil sampai yang punya nanti sadar, ini kayaknya uang saya, atau bahkan kebanyakan mereka nggak sadar, dan ini uang siapa gitu, saking dari hati takutnya mengambil haknya orang lain. Nah kalau di Islam kan sudah ada keterangannya kan, kalau hakun itu ada dua, hakku sama hakul adami. Bayangkan kalau yang kamu ambil tadi bukan kamu, bukan punyanya kamu. Kalau kepada Allah kita tinggal minta astagfirullah ya Allah, mohon maaf Allah, saya telah bermaksiat. Tapi kalau kepada Allah, ya kepada manusia, hakul adami. Pas mama kita nazak, ya sakitnya minta ampun karena tanggungannya masih belum tuntas. Seperti tadi contoh ya hakul adami tadi, memakan atau mengambil haknya orang lain. Sampai kapan? Sampai kita minta keriduannya. Dan umpama nemu uang tadi tidak dijalankan sesuai syariat, gimana syariatnya? Harus diumumkan. Nemu uang kah? Ya apalagi ngambil gitu kan, ada nomor ya. Ya bini pas pada dalam kamar, oh nemu HP dalam kamar orang, ya bukan kan. Nemu uang ser kan, diambil. Kalau di fikihnya bab lukoto nggak nyampe ya, harus diumumkan di tempat keramaian yang dilihat orang selama 1 tahun. 1.000 genten nguwakin benar 1 tahun setahun. Tobut ya kan. Barang siapa yang kehilangan uang di jalan raya ini
sebelah sini, warnanya merah. Kakak separuh mama. Mohon mendatangi saudara ini. Gitu, semestinya. Tapi kan karena kadar kemampuan manusia itu melawan manusia itu kan macam-macam. Ada yang bisa melawan, ada yang tidak gitu kan. Maka kalau seandainya bisa dari sekarang dilatih bahwa apapun yang bukan haknya kamu, apapun itu, meskipun menggiurkan, nggak ada orang nih. Kan kata Bang Napi itu kan kejahatan bukan karena apalah, lupa saya. Tapi kejahatan dilakukan bukan karena kemauan atau gimana, tapi adanya kesempatan. Satu kejahatan, keburukan itu dilakukan bukan mata-mata dasar kemauan, tapi karena ada kesempatan. Gak ada orang, gitu kan. Sakit masukkan ini seret, wah sakit hidung bila atau saya sekolah. Mulai seret izinnya 100 tak cuma. 1.500, 1.000, 2.000, oh 1.000. Sebagaimana juga di zamannya Nabi dulu kan ada seorang sahabat yang nazak karena ibunya dulunya disakitin. Hakul adami kita masih masalah hakul adami tadi. Ditanyakan ya, kenapa orang ini nih kok nggak cepat-cepat meninggal gitu loh, tak tuli mati gitu kalau bahasa. Oh ternyata di rumahnya ibunya itu tidak memaafkan karena dulunya perbuatannya ya seperti itu. Apalagi ibu itu tadi kan, al-jannatu tahta. Siap-siap nanti kamu nedak swarga masa gini. Sokan berswarga nanti. Intinya seperti itu. Ini hawa nafsu seperti tadi. Man khalafa hawahu kanat al-jannatu ma'wahu. Kalau kita berhasil melawan hawa nafsu nih, tidak menurutinya, maka surga kanat al-jannatu, surga ma'wahu, tempat kembalinya kita, tempat berlindungnya kita, tempat rumah atau ya kenikmatan nanti kita rasakan di sana. Surga. Nanti antara dua kan, surga dan neraka. Kalau kamu berhasil meninggalkan hawa nafsu kamu, hawa nafsu yang mengajak apapun itu, hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sholat yang utama ini kan ya, ngajak tak apa aja mama. Kan baca ngerti kan, sudah ya. Terutama sabu mungkin. Tapi kalau dia itu lama itu isya pun juga termasuk sebenarnya. Bisa dekik bila ada kisah para sebuah tabas mungkin zuhur dekik bila maghrib akik banyak apa benar. Kalau di lagunya orang kiai dulu kayaknya kan ada kan, ya itulah saya nggak hafal. Ya masih terus al duhur itu apa ya, tidak tahu saya. Salat asar eta centar nanti salat maghrib seksa ebit sebit, masih salat isya seksa sampai masak, gurun sampai masak, masih sabu apa lah. Kalau nyanyinya orang di lagunya orang dulu itu saya lupa, itu kayaknya 2014 saya dengarnya. Wis kilo tadi, kalau berhasil menyalahi atau tidak menuruti hawa nafsunya, maka nanti ganjarannya adalah al-jannah ma'wah. Ma'wah itu adalah tempat berlindung. Ibarat kalau kamu akan kena hujan yang tidak kamu inginkan, hanya kan berlindung. Itu ma'wah. Sebenarnya itu alif yang bengkok. Secara arti asalnya tempat berlindung, apa ya? Ya namanya berlindung kan dari suatu hal yang akan menyakiti, yang mampu akan melindungi kita, maka begitu. Selanjutnya, waman atau hawaku kanat al-naru kanat jahannamu maswa. Tapi kalau orang kebalikannya menuruti gitu kan, memenuhi ajakan hawa nafsunya, maka neraka jahanam nanti adalah rumahnya, tempat kembali. Itu kebalikan.
Kalau kita diajak untuk hal-hal yang menyalahi syariat lah, apapun itu, kalau sudah tahu sendiri, maka nanti kembalinya nggak ada lain selain jahannam. Maswan itu ya rumah. Kalau makwan tadi tempat berlindung, kalau maswa itu adalah rumah. Siap-siap di dalam neraka ki mana aja karamele saya bundi mah gitu ya. Saya paling dasar, saya semua kayak nengkek ya monggo. Tapi sambil lalu kan kirinya tuh api. Neraka kan nggak ada gambarannya seperti apa. Mungkin kalau rumah kebakaran kan, apakah kayak gitu neraka? Oh ternyata lebih parah gitu. Ada kayak mama di kawah api, apa namanya, erupsi apa lavanya itu, apa kayak gitu neraka? Wah enggak, itu nggak ada apa-apanya daripada neraka. Bagaimana kita tahu, kayaknya pernah saya ceritakan bahwa api yang ada di dunia ini, panas yang ada di dunia ini, itu seperti hanya kalau di neraka itu ada percikannya. Kalau kita bakar korek lah mama, pas ada percikannya ini diambil dibege, apa bahasa, direndam di apa namanya, di laut selama ribuan tahun. Ketika sudah ribuan tahun tadi diangkat dan menjadi api yang kita pakai selama ini. Sudah dibege, itu pun cuma percikannya, bukan apinya, bukan arangnya, batunya, bukan. Karena di neraka itu alat yang dibuat untuk membakar itu apa namanya, manusia dan mu'iddat ya. Ayat-ayatnya saya lupa ayatnya itu. Pokok nanti alat bakarnya neraka itu batu, manusia juga. Ya kayu ya pasti. Ada sih ayatnya saya lupa. Ya kalau nggak lupa yang minta ajar dia. Pokok ada ayatnya bahwa nanti manusia itu juga termasuk alat pokok untuk dibuat menyok apa namanya? Nyokuh apa yang neraka. Ketika sudah hancur dikembalikan lagi utuh, esokku boleh, bakar boleh. Hancur. Jangankan nunggu kesentuh api, belum nyampe udah gosong. Yang sekarang aja kita kan di dunia ini api kita somat tangan kita ditaruh 5 detik mungkin. Nah kan 5 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah langsung gitu kan? Itu masih di dunia. Dan nanti di akhirat hanya 2. Kamu mau masuk surga lewat pintu sini, neraka lewat pintu sini. Tapi untuk masuk ke pintu yang ini nih, yang surga ini nih, kamu harus ya tadi. Kalau kemarin kan nggak harus ada, tidak boleh sombong, ya. Jangan pelit. Orang pelit nanti nggak bakal masuk surga. Kemarin nanti ya. Jadi pintunya nanti akan secara deteksi anti muharramatun, malah bisa. Muharramatun ala kulli bakhilin. Alhamdulillah, saya ke apa? Kamu pintu surga anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqlin wa namamin. Kamu nanti pintu surga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang apa namanya, bakhil dan seterusnya. Bakhil itu nggak hanya orang lain loh, kepada diri sendiri pun kita termasuk bakhil. Nah ini kok sebab sebelum mereka bakhil kepada orang lain, bukan egois itu gak hanya orang lain tapi juga pada diri sendiri. Kamu tahu bahwa kamu kalau melakukan ini dapat pahala, tapi santai, dikit baik, nangis gitu kan. Lah itu cuma termasuk bakhil. Padahal pas yang dilakukan pahala itu kan nanti kamu yang dapat keuntungannya gitu. Nah, yang nggak paham itu siapa? Kamu nggak paham? Ya kayak belajar lah. Itu sajar santai ujian kita nih. Padahal itu adalah kalau kita belajar semakin menambah wawasan kita kan, pengetahuan kita. Berarti belajar pada diri sendiri. Kalau kita pas mama santai kan ujian. Karena kalau kita belajar kan akan menambah wawasan tadi, pelajaran akan semakin mudah dan seterusnya.